Pernah nggak kamu pergi traveling jauh dan tiba-tiba badan kamu rasanya kacau, susah tidur, pusing, atau bahkan gampang emosi? Dan setelah pulang, ternyata menstruasi menjadi mundur atau libido menurun. Ternyata, sistem reproduksi sangat sensitif terhadap jet lag, kurang tidur, dan stres perjalanan. Saat kita berpindah zona waktu, misalnya dari Indonesia ke Eropa atau Amerika, tubuh kita masih mengikuti jadwal siang dan malam tempat asal. Inilah yang disebut jet lag. Dan dampaknya bukan hanya mengantuk, tetapi juga memengaruhi hormon reproduksi. Semua ini dimulai dari suprachiasmatic nucleus atau SCN, yaitu pusat jam biologis di otak. SCN mengatur dua sumbu hormon penting, yaitu sumbu hypothalamus pituitary gonad, yaitu pengatur hormon reproduksi, dan sumbu hypothalamus pituitary adrenal, yaitu pengatur hormon stres. Saat jet lag, melatonin turun karena pola terang gelap berubah. Lalu tidur jadi pendek dan tidak berkualitas, serta tubuh melepas lebih banyak kortisol dan hormon stres. Ketika melatonin dan kortisol berubah, hipotalamus ikut kacau. Akibatnya, GnRH jadi tidak stabil. GnRH yang turun, lalu LH dan FSH juga ikut turun, dan organ reproduksi tidak mendapat sinyal optimal. Sehingga hasilnya, pada wanita, ovulasi bisa mundur dan menstruasi bisa telat, sedangkan pada pria, testosteron menurun sementara, memengaruhi libido dan energi. Gangguan hormon ini akhirnya terasa pada level jaringan. Pada ovarium, folikel sedang tumbuh secara bertahap. Tahapan ini sangat bergantung pada sinyal LH dan FSH. Kalau jet lag menyebabkan LH dan FSH tidak stabil, maka folikel tumbuh lebih lambat. Ovulasi bisa tertunda dan produksi estrogen dan progesteron berubah. Itu sebabnya menstruasi bisa mundur setelah traveling. Pada testis, sel Leydig memproduksi testosteron saat mendapatkan sinyal LH. Tetapi saat jet lag dan stres perjalanan, LH menurun. Akibatnya, testosteron menurun, spermatogenesis sedikit melambat bila stres berlangsung beberapa hari, serta libido bisa menurun. Selain ovarium dan testis, endometrium pada wanita juga bisa berubah ketebalannya karena pengaruh hormon yang tidak stabil. Jadi, efek perjalanan memang tidak langsung dirasakan, tetapi terlihat jelas pada jaringan reproduksi. Di level sel dan molekul, prosesnya lebih detail, tetapi bisa dijelaskan dengan sederhana. Pertama, tubuh punya gen pengatur ritme, namanya clock gene dan BMAL1, yaitu gen yang mengatur kapan hormon dilepas. Saat jet lag, ekspresi gen ini berubah, sehingga pelepasan GnRH jadi tidak teratur. Kedua, reseptor melatonin di otak jadi kurang aktif karena cahaya selama perjalanan dan kurang tidur menurunkan melatonin. Hal ini membuat neuron pengatur GnRH kurang sensitif. Ketiga, kortisol dari stres perjalanan dapat menghambat pelepasan GnRH secara langsung. Kortisol menekan hipotalamus sehingga diproduksi LH dan FSH ikut menurun. Keempat, di testis dan ovarium, perubahan hormon menyebabkan sedikit peningkatan ROS atau stres oksidatif yang bisa mempengaruhi kualitas sel germinal sementara. Walau terdengar kompleks, intinya adalah perjalanan jauh mengacaukan jam biologis dan jam biologis mengacaukan hormon dan hormon mengubah aktivitas sel reproduksi.
Dampaknya bagi kesehatan, siklus menstruasi bisa mundur 2 hingga 7 hari. Lalu ovulasi bisa terlambat, libido sementara menurun, mood jadi tidak stabil karena kombinasi jet lag ditambah hormon. Lalu pada beberapa kasus, kualitas sperma menurun sedikit bila perjalanan sangat panjang. Semua ini bersifat sementara. Setelah ritme tidur kembali normal, hormon juga akan stabil lagi. Perjalanan jauh dapat mengganggu sistem reproduksi karena mengubah ritme sirkadian dan hormon. Untuk mencegahnya, kita memerlukan tidur yang cukup sebelum traveling. Lalu kurangi paparan cahaya saat ingin tidur dan terpapar matahari pagi di lokasi tujuan. Lalu jangan lupa untuk hidrasi yang cukup. Dengan begitu, tubuh, terutama hormon reproduksi, lebih cepat menyesuaikan diri.